Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala syukur sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan, memiliki segala-galanya. Kita percaya asyhadu an la ilaha illallah, yakin saya yakinnya bahwasanya tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah. Kita menghinakan diri kepadanya sehina-hinanya. Kita mencintainya di atas segala-galanya, yang memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan kita, yang segala sesuatu berhajat kepadanya dan dia tidak berhajat kepada siapapun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita yakin percaya bahwa baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau diutus Allah membawa hidayah, petunjuk dalam segala urusan. Tiada satu masalah pun kecuali telah diberikan jawaban oleh baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diterangkan para ulama al-amilin ahli istiqamah. Itulah tandanya bahwa benarlah Nabi kita ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus beliau membawa hidayah, petunjuk agama yang benar, keyakinan yang benar, ajaran yang benar, akhlak yang paling mulia. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah seperti Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kebahagiaan, kemuliaan kepada beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganya, sahabatnya dan para kekasihnya. Ya Allahumma rfa' darajatihim fil jannah. Ya Allah, tinggikan derajat mereka di dalam surgamu. Wanfa'na wa ahbabana wa auladana wa dhurriyyatina bi barakatihim. Berikan kami, orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, anak turunan kami, dapatkan kami keberkahan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan sekalian keluarganya, sahabatnya dan para kekasihnya di dalam keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita dikumpulkan Allah di majelis yang barokah ini, yang khair. Kenapa khair? Karena kita di sini mengingat, memuliakan, mengenang baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW bersama para tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita, ahli mahabbah, ahli cinta kepada Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Semoga Allah jaga ini guru-guru kita, tengku-tengku kita, ulama-ulama kita, para habaib kita. Allah muliakan mereka, Allah tambahkan keberkahan mereka, Allah kuatkan istiqamah mereka di dalam melanjutkan perjuangan dakwah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada kemajuan, tidak ada kejayaan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada persatuan yang sebenar-benarnya, keberkahan kecuali mengikuti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu mengingat ini, kita bacakan selalu ini sifat-sifat kemuliaan-kemuliaan Rasulullah Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selalu teringat, selalu bersemangat. Mallahul husnu tajamma, kita selalu teringat. Ini hamba Allah, segala kebaikan berkumpul pada beliau. Tidak ada kebaikan kecuali inda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berdiri, marhaban, selamat datang ya Rasulullah. Nah, kami bahagia engkau lahir, engkau datang dengan ajaranmu ya Rasulullah. Kami berdiri siap gerak untuk membela Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita, harta kita, anak-anak kita, jabatan kita, semua yang nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita niatkan untuk mengkhidmat, membela Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niat kita. Tolong kami ya Allah, kami ini banyak kelemahannya, banyak aibnya, banyak kekurangannya. Tolong kami ya Allah, supaya kami benar-benar min khuddami Rasulullah Sayyidina Muhammad, daripada golongan ahli khidmat yang melayani, yang membantu, yang menolong, yang menguatkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti berbahagia kita di dunia dan di akhirat apabila kita mencintai, mengikuti Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti selamat berbahagia anak-anak kita, keturunan kita sampai hari kiamat jika mereka mendapat hidayah, mencintai, mengikuti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita usahakan. Gimana anak-anak kita, generasi kita ini mengerti agama, mengerti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini daya kita ini supaya maju, supaya tambah ramai di sini anak-anak kita yang belajar ilmunya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kemudahan untuk mereka yang mengajarkan agama, menuntut agama di pengajian kita ini. Itu niat kita, itu usaha kita. Kita semua bekerja, berusaha untuk mengkhidmat agama. Itu artinya mengkhidmat Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Itu tandanya orang-orang yang dipilih Allah. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang menghendaki Allah kebaikan bagi seorang hambanya, Allah faqihkan, Allah jadikan paham dengan agama. Berarti belajar agama, membantu pengembangan agama, mendanai pendidikan agama, fasilitas agama. Ini semua khair, tanda-tanda kebaikan, keberuntungan. Itu niat kita. Kita ini setiap pekan mungkin kita memperingati Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jangan lupa, jangan kendor. Apa yang kita buat sepekan ini untuk membantu Nabi kita Sayyidina Muhammad. Apa yang kita buat untuk membahagiakan beliau. Sudah berapa banyak kita berkorban untuk meridhokan beliau. Karena kita ini disampaikan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'radu alayya a'malukum, dipertontonkan kepada saya amalan kalian. Maka kita berusaha supaya amalan kita baik, membahagiakan, menyenangkan hati Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jangan buat amalan-amalan yang tidak baik. Kita jaga sholat kita, kita jaga zikir kita, kita jaga wirid kita. Kita bantu ulama-ulama kita supaya tegak agama Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama kita. Jangan jauh-jauh dari para habaib, para keturunan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang telah mewarisi ilmunya, para habaib yang mewarisi darahnya dan ilmunya dan barokahnya. Jangan jauh-jauh dari mereka. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang mengajarkan usaha menjauhkan umat dari agama, dari ulama. Hati-hati. Jangan dengarkan fitnah-fitnah yang menceritakan aib, kelemahan dan kekurangannya para ahli agama. Itu orang-orang yang jahat, itu orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menjajah kita, supaya tidak ada panutan kita, tidak ada lagi yang merawat kita, tidak ada lagi
saling memuliakan dan mencintai di antara kita. Kita istiqomah. Nah, di sanalah keberuntunganmu wahai umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau mengikuti para ulama as-salihin, para habaib as-siddiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadikanlah dirimu bersama orang yang benar di dalam beragama. Nah, itu para ulama, para habaib. Mereka yang benar di dalam agama, kakek moyang mereka, guru-guru sebelum mereka juga sama juga mengajak kepada agama, menyayangi umat ini. Tidak ada yang paling bersih hatinya, yang paling tulus hatinya mencintai kita kecuali Nabi kita Sayyidina Muhammad. Setelah Nabi kita, murid-muridnya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, para sahabat. Mereka yang paling tulus, yang paling sayang, yang paling menginginkan keberuntungan, kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Karena datang kasih sayang itu pindah dari hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke hatinya para sahabat. Kemudian begitulah seterusnya. Nah, tasalsul dengan sanad bersambung, dengan sumber yang bersambung, sampailah kepada ulama kita hari ini. Mutaqaddimin, mutaakhirin, al-mawjudin, itu semua ahlul khair. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. الحديث حسن لشواهده, kata Dr. Mahmud Tohan di dalam kitab Ushul Hadis. Orang yang membawa ilmu ini, ilmu agama ini, kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kulli khalafin, dari orang-orang yang datang di belakangan hari adalah uduluhu, orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling adil, yang paling bertakwa. Ini yang menjaga ilmu ini nanti, kata Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ahli agama pasti hatinya bersih, hatinya ikhlas. Tapi ada yang nggak bagus, itu ada juga sebahagian, tapi yang bagus tetap ada. Sekalipun ada yang tidak bagus, jangan kau tinggalkan yang bagus, kan? Yang baik ini ada terus. Ummatun mahbubah marhumah, umat yang disayangi Allah. Ada terus ulama-ulama yang saleh, aulia Allah yang barokah, ada di tengah-tengah umat sampai hari kiamat. Asalkan kita mau saja mencari, mengikuti orang yang baik-baik, ada. Nah, hati-hati siaran-siaran yang menyiarkan berita-berita yang wallahu a'lam belum tentu juga benar. Jangan kamu mendengarkan berita langsung kamu benarkan. Nah, berita itu mungkin benar, mungkin tidak benar. Dan berita itu juga mungkin juga ada kepentingan. Dia siarkan untuk menjatuhkan kehormatan pesantren kita, dayah kita, menjatuhkan kehormatan habaib kita, menjatuhkan kehormatan ulama kita. Nah, kalau pihak dia nggak disiarkannya, pihak kita yang disiarkannya. Maka jangan kamu menerima siaran-siaran dengan langsung begitu saja kau telan. Pikirkan dulu, ini pesannya apa, mau dia apa, gunanya apa. Nah, oke, kalau ada yang jahat, kenapa orang yang jahat jangan engkau tanggungkan kepada orang yang baik. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau salah yang fulan, ada di tempat yang mana, siaran begitu cepat, informasi datang, jangan mengurangkan i'tiqadmu kepada habaib dan ulama. Yang salah itu salah, ini yang benar tetap benar. Nah, dan janganlah engkau menyebarkan kesalahan. Yang salah itu perbaiki, nasihatikah, ingatkankah. Nah, carikah siapa yang berhak untuk menasihatinya. Mungkin ada ulama yang salah, yang khilaf habibkah, dan mungkin habib yang lain menasihatinya, ulama yang lain meluruskan. Nah, jangan sebarkan kebohongan atau fitnah atau sesuatu yang merusak hati umat ini. Nah, agama kita mengajarkan untuk menutup aib-aib. Siarkanlah berita-berita yang bagus.
Jangan semua kau siarkan, jangan kau share, pikirkan dulu ini membawa hidayah atau tidak, ini mendatangkan persatuan atau tidak. Istiqomahlah bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baik-baik di umat ini terus sampai hari kiamat. Tidak pernah berubah karena umat ini adalah ummatun marhumah. Kalau kau cari orang yang baik, kalau kau cari habib yang baik, kalau kau cari ulama yang baik, lebih banyak lagi daripada yang tidak baik. Sekalipun ada mungkin sebagian dia dapat cobaan, dia tidak sesuai dengan yang semestinya. Ya, inilah dia ya. Sebab di dalam beragama ini, kamu beragama dengan siapa? Panutanmu siapa? Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu agama, ini menjalankan agama. Kamu ambil agama dari siapa? Kamu ikut paham siapa? Itu dia. Ikutilah mereka yang sudah dikenal barokahnya, sudah dikenal karomahnya, ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ini guru-guru kita yang sebelum ini yang istiqomah? Muridnya siapa yang mengikuti jalan dia? Itu langsung. Siapa guru kita yang istiqomah sebelum kita? Guru kita Habib Umar bin Hafid, semoga Allah menjaga beliau. Bagaimana ulama-ulama memuji beliau? Bagaimana pendapatmu dengan Habib Umar? Hadza min auliyaillah katanya. Padahal orangnya bukan dari Yaman. Ada seorang ulama, doktor apa profesor. Masya Allah, beliau memuji Sayyidina Umar bin Hafid. Syekh Ali Jum'ah, Masya Allah. Yang saya dengar pujian itu dari Syekh Abdullah bin Billah, ulama dari Mauritania. Beliau memuji. Begitu juga ulama-ulama kita yang di sini, Masya Allah. Murid-murid daripada tuanku Mudawali kan, sambungannya ke sana. Nanti sambungannya lagi ke Syed Abbas, mungkin kakeknya Syed Muhammad Alawi. Nyambunglah lagi nanti ke Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Ini semua satu satu kalau istilahnya itu satu jurus, satu arah semua. Bukan datang yang lain dari mereka, biasanya bawa yang aneh-aneh. Paham-paham yang aneh-aneh jadinya. Jadi teroris biasanya kalau di luar mereka. Tahu teroris? Suka meneror orang, diserangnya orang. Yang benar cuma dia, yang benar cuma ustaz dia, cuma pengajian dia. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Masya Allah. Kita lihat bagaimana ulama kita yang Hanafiyah memuliakan Syafi'iyah, yang Syafi'iyah memuliakan Malikiyah, memuliakan yang lainnya. Mereka ihtiram. Kita di Sholatiyah di Makkahul Mukarramah, guru kita bukan Syafi'iyah yang mengajari kita, Hanafiyah yang mengajari kita tafsir, Hanafiyah yang mengajari kita kitab Nahwu misalnya, atau mengajari kita hadis mungkin Malikiyah. Gak ada kita di situ ribut-ribut. Masya Allah tabarakallah. Maka ikutilah jalan mereka, mengajilah dengan yang sambungannya kepada mereka. Bagaimana sejarah mereka, bagaimana akhlak mereka. Mudah-mudahan kita ini semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Iya, itu yang kita harapkan. Bagaimana kita jangan berubah. Ya Allah, jagalah kami supaya jangan berubah. Jangan kita sudah mengaji, sudah ikut memperjuangkan agama, sebagian yang belakangan keluar lagi dia, naudzubillah. Jangan keluar. Teruslah kita di barisan belajar agama, mensiarkan agama, membela agama, mendanai agama. Apa yang kita bisa? Sampai husnul khatimah, meninggal dunia di dalam iman dan Islam. Itu harapan kita. Orang-orang mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang ucapannya la ilaha illallah yang terakhir, maka masuk surga. Masyaallah. Jadi kita buat amalan juga, wirid. Ini kita sama ayah Tuhan guru kita ini. Rotibul atas, mudah-mudahan dimudahkan rezeki zohirnya. Rotibul haddad, mudah-mudahan dimudahkan rezeki batinnya. Itu kata ulama.
Rotibul Attas. Nah, minta ini ayahanda ini yang sanad mereka bersambung dengan Habibuna Umar bin Hafid. Bagaimana kita tiap pagi, mungkin kita pagi-pagi kita Rotibul Attas atau Wirdul Latif, malam-malam nanti antara Maghrib Isya, sebagaimana kebiasaan Sayyid Muhammad Alawi rahimahullah guru kita, Rotibul Haddad antara Maghrib Isya. Nah, mudah-mudahan dijaga Allah, husnul khatimah. Lihatlah para habaib, datang mereka ke negeri kita di sini. Bayangkan dulu waktu mereka datang ke sini. Ini semua Bani Alawi kan banyak yang datang ke kampung kita, sunan-sunan, wali-wali, mereka Bani Alawi. Anaknya, keturunannya Sayyidina Alawi. Mereka datang ke, coba dulu tukang santet bagaimana di sini, coba bayangkan kita gimana, nggak tahu kita bagaimana di sini. Sampai sekarang saja ngeri-ngeri kalau ada tukang santet itu. Nauzubillah kalau nggak dijaga Allah. Bagaimana bisa mereka memerdekakan kampung kita ini dari santet-santet, semua orang-orang yang anti agama, yang penyembah setan juga barangkali banyak dulu di negeri kita ini. Menjadi negeri yang paling banyak umat Islam di seluruh dunia. Mereka bukan berperang, mereka bukan menggunakan senjata, bukan mereka menumpahkan darah. Mereka datang dengan Rotibul Haddad dan Rotibul Attas. Mereka datang dengan ad-dibahi, memuji-muji Nabi Sayyidina Muhammad, mengingatkan umat dengan mulianya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun memang menunjukkan akhlaknya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita ini supaya kita seperti mereka, anak-anak kita, supaya kita melanjutkan usaha agama ini, supaya kita bisa menyempurnakan pekerjaan mereka. Mereka sudah memasukkan Islam di negeri kita, tapi kita belum bisa menegakkan syariat Islam dengan sempurna. Belum mampu kita. Ini tugas kita sekarang. Bagaimana caranya supaya kita bisa, keluarga kita, generasi kita, masyarakat kita menegakkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Supaya datang keberkahan di negeri kita ini. Tidak akan ada keberkahan kecuali dengan mengikuti syariat Allah. Pemimpin-pemimpin yang bertakwa itu dengan umatnya yang bertakwa. Bagaimana kamu, begitulah pemimpin kamu, kan katanya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian yang zalim menguasai yang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa mereka. Ini adab kita sebagai masyarakat. Kalau ada penguasa yang zalim, ada pejabat yang tidak amanah, ada yang korupsi segala macam, dia salah. Tapi kita salah kita apa? Jangan-jangan kita juga tidak sempurna menjalankan agama. Jangan-jangan kita juga berbuat zalim juga di wilayah kita, di bawah kekuasaan kita. Di zamannya Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi, ini pemimpin yang zalim. Sampai datang orang menjumpai Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Wahai Imam, ini didoakan saja biar binasa ini penguasa yang zalim. Memenjarakan 300 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di penjara yang tidak ada atapnya. Membunuh para ulama, termasuk Ahmad al-Khuzai, termasuk Sa'id ibn Jubair, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Dia juga mau menangkap Hasan Basri juga, tapi dijaga oleh Allah, tidak nampak mereka, dia di rumahnya. Mereka datang mana-mana nggak nampak mereka, padahal beliau di situnya. Mereka lewat di sekelilingnya nggak nampak mereka. Imam Hasan Basri rahimahullah. Maka masyarakat mengatakan, wahai tuan, wahai sayyidi syekh, kita doakan saja biar binasa ini, biar disiksa Allah, dibinasakan Allah. Maka beliau mengatakan, marilah kita minta ampun kepada Allah, marilah kita taubat. Ini penguasa yang zalim disebabkan dosa-dosa kita. Ini adabnya rakyat ya, adabnya rakyat. Kita sebagai rakyat, ada penguasa yang zalim, kita perbaiki diri kita. Tapi kalau kita yang pejabat, janganlah kita berbuat zalim. Allah menempatkan kita sebagai ketua kah, sebagai yang memiliki wewenang kah, bertakwalah kepada Allah, wahai penguasa, wahai saudaraku yang pejabat. Jangan engkau mempermainkan rakyat ini. Penguasa yang zalim
maka tidak akan mencium bau surga. Ini tanggung jawabmu. Ini indahnya agama Allah, ya. Kau sebagai pejabat, ini adabmu. Kau sebagai ulama abuya, ini adabmu. Kau sebagai rakyat, ini adabmu. Kau sebagai murid, ini adabmu. Kita semua dituntut untuk menjalankan agama. Ya, sebagai rakyat, mana yang telah kita langgar, yang tidak sempurna? Apakah kewajiban kita? Apakah hak orang lain? Hak orang lain, kita mungkin memiliki memiliki kekayaan, orang lain bekerja dengan kita. Jangan kita zalim. Jangan kita zalimi anak-anak kita. Kita tidak ajari mereka agama, itu menzalimi anak kita juga itu. Sehingga dia tidak tahu agama, sehingga dia tidak tahu jalan selamat nanti menuju akhirat. Ini dayah-dayah kita ini, masukkan anak kita ke sana. Ingatkan jiran tetangga kita, keponakan kita, anak-anak saudara kita. Jangan sampai tidak datang di pendidikan agama di daya. Ini nikmat yang bagus di tempat kita. Anak-anak datang mengaji setelah maghrib, sekalipun di SMP, sekalipun di SMA, masih ada yang mau kan? Ini dia, jangan sampai berubah ini. Semangatkan terus, galakkan terus, supaya ada obat di hati anak-anak kita. Kalau kita biarkan dia tidak mengaji agama, kita menzalimi anak kita. Kita membuka jalan ke neraka baginya. Nanti dia menuntut di akhirat. Ini yang pertama, ya Allah, katanya bagaimana kita, na'udzubillah. Jangan sampai tidak mengajak anak kita masuk di pendidikan agama, supaya selamat mereka dari azab Allah. Supaya datang pemimpin-pemimpin yang menyayangi kita. Lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang mengikuti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, takut beliau kalau sampai rakyatnya susah. Takut beliau kalau sampai diazab Allah, padahal sudah adil sekali. Masih juga, jangan ada kalian yang masuk-masuk urusan khalifah menjadi pemimpin. Melarang beliau. Saya saja kalau selamat, jangan sampai masuk neraka, sudah syukur. Lau raja'tu kafafan, sekiranya aku bisa pulang modal, sudah alhamdulillah katanya. Saya takut malah berbahaya, kata beliau. Sudah adil begitu, masih takut juga. Itulah kalau agama yang di hati seseorang. Iman kepada Allah, yakin akan negeri akhirat. Selama berapa rupanya di sini? Menjabat, mengatur rakyat, berapa lama rupanya? Enggak lamanya kan? Jadi orang kaya, menzolimi orang-orang yang berhajat kepadanya. Berapa lama rupanya? Akan berakhir segala-galanya. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, bantu menundukkan hawa nafsu kami ini, ya Allah. Ya waiha nafsil ghawiyah anis sabilis sawiyah. Wahai nafsu ini yang selalu mengajak kepada kejahatan, selalu lari daripada jalan kebenaran. Adhat turawij alayya wa qasduhal jahu wal mal. Nafsu ini selalu membisi-bisi, mengajak-ngajak, selalu menginginkan harta, kemuliaan dunia. Maka kita harus melawan nafsu kita. Pertama, hadiri majelis pengajian. Hadiri majelis yang mengingatkan dengan akhirat. Berapa banyak orang dengan dosa yang menggunung pergi ke pengajian, pulang sudah diampunkan. Maka hadirlah, ya. Ya maulid, ya menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu yang fardu ain. Ya. Hadirilah menuntut ilmu tauhid, keimanan kepada Allah dan Rasulnya, keimanan kepada malaikat, kitab-kitab. Ada Rasul utusan Allah, bukan menurut pikiran kita, bukan menurut mau-mau kita. Allah menyayangi kita, Allah Maha mengetahui kita tidak akan selamat dengan pikiran kita. Dengan persatuan di antara kita, kita membuat aturan dengan musyawarah di antara kita, kita tidak akan selamat. Maka Allah mengutus para rasul. Hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang dicintai Allah, yang suci hatinya, yang suci akhlaknya, yang membawa mukjizat. Itu tandanya mereka benar utusan Allah. Ada mukjizat mereka. Mereka mengaku-ngaku, aku ini utusan Allah loh. Ada mukjizat.
Tidak bisa dilawan, tidak bisa ditandingi. Berarti betullah beliau utusan Allah. Ya, Sayyidina Ibrahim utusan Allah. Kata mukjizat. Tidak terbakar dengan api beliau. Padahal apinya katanya 1 bulan dihidupkan kayu bakar. Sampai dilemparkan dengan manjanik, bukan ditaruh lagi, nggak bisa lagi dilemparkan dengan alat, dengan meriam ke sana. Nabi Ibrahim. Tetapi qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Kata ulama, kalau Allah tidak mengatakan wasalaman, Nabi Ibrahim bisa beku di dalam api. Jadilah engkau dingin dan selamat. Kalau nggak pakai selamat, kedinginan jadinya, beku di dalam. Itu kekuasaan Allah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Musa, bagaimana keajaiban mereka. Sayyidina Isa menghidupkan yang mati. Di zaman itu ilmu kedokteran yang paling menonjol. Maka datang Nabi Isa alaihissalam, aku adalah utusan Allah. Mana buktinya? Ini bisa menghidupkan yang mati. Mana ada dokter bisa menghidupkan yang mati, sepintar apapun dia kan? Ini hidup yang mati dengan doanya. Benar ini saya utusan, betul terbukti. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini mukjizat beliau Al-Quran, tidak habis keajaibannya, tidak habis kehebatannya Al-Quran. Sampai profesor-profesor masuk Islam disebabkan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang mereka periksa, apa yang mereka pelajari dengan teknologi, dengan kecanggihan mereka sesuai dengan Al-Quran. Kau tahu ini Al-Quran. Ada katanya seorang profesor dari India masuk Islam di Riyadh. Gara-gara satu ayat dalam Al-Quran. Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman dengan tanda-tanda kebenaran kami sudah dapat tanda, sudah ada bukti, sudah dijelaskan, sudah terang, nggak mau juga beriman. Sawfa nuslihim nar. Saya akan masukkannya ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap masa kulit mereka kami ganti dengan kulit yang lain. Katanya dalam satu riwayat kulitnya itu tebalnya 20 kali kulit kita yang sekarang di dalam neraka. Dan setiap detik diganti 80 kali. Saking dahsyatnya api yang menghantam akan kulit mereka, orang-orang yang kafir. Jadi Allah bilang setiap kali masak kulit mereka, aku ganti kulit yang lain. Liyadukul azab, supaya mereka merasakan azab. Gara-gara ini profesor yang dari India masuk Islam. Kok tahu dia kulit yang merasakan, bukan tulang, bukan daging. Rupanya dari situ mulainya kulit ini yang merasakannya, sakit kah, diraba bagaimanakah? Ini yang merasakannya rupanya. Dan Allah bilang, liyadukul azab, saya ganti kulitnya, bukan dagingnya atau tulangnya, supaya dirasakannya. Ku tahu ini, belum ada lagi laboratorium, belum ada lagi pemeriksaan. Ku tahu ini. Iya, ini yang menurunkannya kan Allah yang Maha Tahu, yang menguasai segala-galanya, yang mendatangkan kekasihnya untuk kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keramatnya para aulia Allah, para ulama. Itu kan mukjizatnya Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Tuanku ini, waliullah yang ini, keajaiban-keajaiban. Bagaimana hatta kubur mereka pun barokah. Mustajab doa di samping makom mereka. Jurribat istijabatu du'a inda kuburis sholihin. Sudah dicoba, sudah terbukti bahwasanya makbul doa di samping makamnya orang-orang soleh. Doa kepada Allah, bukan doa kepada kuburan. Ini pula ada yang bilang menyembah kuburan. Siapa yang menyembah kuburan? Kamu aja yang suuzon dengan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah di samping kuburnya kekasih Allah. Dan terbukti kasihannya. Ya kan, bukan harus Rahul Bukhari semua, kata ulama kan. Ya, sudah terbukti kan. Ini terbukti masa Allah. Bagus ini apanya? Kelapa mudanya, manis. Mana dalilnya? Sudah terbukti, gimana lagi? Mau dalil apa lagi? Memang terbukti.
Sudah terbukti orang-orang berniat, saya pergi di tempat Tuanku nanti anjung ya. Ya Allah, jika engkau kabulkan. Ternyata kabul dibuat Allah. Ini dalil apa lagi? Dia sudah sulit, sudah terjepit, diniatkannya diberikan Allah. Dalil apa? Dia minta kepada Allah. Bukan minta kepada kuburan. Bukan minta, ya Allah, dengan cintamu kepada ini, waliullah ini, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Bihaqi fulan, dengan kemuliaan si fulan. Maksudnya kau cinta badannya Allah. Kau sifat Allah, sifat cinta Allah itu hakikatnya, bukan dia. Buktinya kita nggak pergi ke kuburannya Abu Jahal kan? Ya. Bagaimana mereka, masya Allah, para ulama, para ulia Allah. Sampai hari ini masih ada mereka. Cuma kita saja nggak melihat mereka disebabkan banyaknya dosa kita. Banyaknya yang menutupi mata hati kita. Ada mereka. Mereka ada selalu. Cuma kita, itulah dosa kita. Semoga Allah ampunkan kita. Orang-orang mulia, orang-orang istimewa, orang-orang pilihan di tengah-tengah umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Keramat mereka hakikatnya adalah mukjizat Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Macam-macam mereka. Umat-umat. Jadi kalau ada seorang yang soleh, yang memiliki keajaiban, itu hakikatnya keajaiban Nabi kita, bukan keajaiban dia. Bagaimana dia taat kepada Nabi SAW, maka Allah berikan dia kemuliaan, karomat. Dan karomat yang paling karomat adalah istiqomah. Lihatlah umat Nabi kita SAW, orang-orang baik-baik, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang membersihkan masyarakat dari kemungkaran. Para penjajah mengakui, kita ini jahat-jahat kan, kata mereka. Kalau kita datang satu kampung, bawa perjudian, bawa narkoba, bawa perzinaan. Tapi kalau umat Nabi SAW masuk kepada satu negeri, bawa keimanan, bawa akhlak yang mulia. Lihat bagaimana negeri-negeri yang ditaklukkan mereka. Datang dari sana Imam Bukhari, datang dari sana Imam Sya'bi, datang dari sana Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama yang barokah, yang karomah, disebabkan datangnya para pengikut Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana para orang-orang yang kafir, yang tadinya kafir, masuk Islam, jadi ulama, ahli bahasa Arab. Bahkan mereka yang mengarang ilmu bahasa Arab, bukan Arab mereka. Imam Sibawi bukan orang Arab kan, tapi dia yang jadi ahlinya ilmu bahasa Arab. Itu dia bukti sejarah bahwa sahabat bukan mereka masuk untuk memperbudak manusia atau untuk menguasai, menjadikan mereka dan anak-anak mereka saja yang menonjol. Tidak. Mereka tulus, mari ke sini, diajari mereka. Makanya katanya siapa? Imam Atha ibnu Abi Rabah. Itu orang kulit hitam, orang negro. Murid-muridnya kulit putih semua. Seperti burung gagak di tengah kapas beliau. Hitam dia. Seperti beliau di tengah kapas, burung gagak hitam sendirian. Muridnya putih-putih, ganteng-ganteng. Dia yang gurunya, dia yang ulamanya. Termasuk muridnya Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Nahika bihi fadlan. Cukuplah bagimu kemuliaannya Imam Atha ibn Abi Rabah. Abu Hanifah muridnya. Abu Hanifah lebih dari setengah dunia ini lebih kurang mengikuti pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Kada mungkin setengah dunia umat Islam atau hampir setengah dunia mengikuti fatwanya Abu Hanifah di dalam beribadah. Lah pasti ada rahasia di dalam diri Abu Hanifah, dan itu dari gurunya Imam Atha ibn Abi Rabah. Padahal kulit hitam, negro. Inilah hebatnya agama yang dibawa oleh Rasulullah, itu mukjizat. Jadi ketika orang-orang yang mengikuti beliau, orang-orang yang di pihak beliau menjadi orang baik, menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang amanah. Masalah ini lebih keramat lagi daripada keramat-keramat yang lain. Di mana kau merasa aman? Ya, dengan orang-orang beragama. Aman kau rasakan? Tak mungkin macam-macam dia kan, takut dia sama Allah. Mana mungkin dia mengolah kepentingan dia, takut dia. Sekalinya pun engkau pingin orang yang ahli agama, orang yang ahli cinta Nabi SAW,
Kau pingin dia supaya berkhianat, kau tidak akan mendapat. Karena dia takut kepada Allah. Karena dia ingin ridha Allah. Jadi aman. Apapun yang kau berikan pada dia, apapun yang kau serahkan pada dia, khair fi khair. Inilah dia mukjizat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Maka berimanlah kita, istiqomahlah kita. Gunakanlah harta kita, waktu kita, apa yang bisa kita berikan untuk membela Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan minta tolong pada Allah. Ya Allah, kami nggak mampu ini ya Allah. Kami nggak mampu, kami bukan ahlinya ya Allah. Kami banyak aibnya, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, tapi kami niat untuk kebaikan. Bantu kami ya Allah. Bantu anak-anak kami ya Allah. Bantu guru-guru kami ya Allah. Supaya kami istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam membela Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tempat dia yang menciptakan tempat, langit, bumi, dunia, akhirat, itu semua ciptaan Allah. Allah sudah ada sebelum ada itu semua. Kita nggak tahu bagaimana hakikat Allah. Wajib engkau ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti mayoritas umat. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Kalau kita bertempat, Allah tidak bertempat. Kalau kita dilalui siang dan malam, Allah tidak dilalui siang dan malam. Kalau kita dilalui matahari dan bulan, Allah tidak dilalui matahari dan bulan. Kalau kita berhajat, Allah tidak berhajat. Karena Allah sudah ada sebelum ada segala-galanya. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tidak sama dengan semua yang baharu. Apa itu baharu? Sesuatu yang baru, baru-baru ada. Seperti kita ini, baru, kemarin gak ada. 100 tahun yang lalu kita yang gak ada. Sekarang baharu, baru ada lagi. Demikian juga benda-benda ini semua. Ini baru ada, pasti didahului tiada. Langit dan bumi, laut, semuanya didahului tiada. Udara, angin. Kau tahu? Ya karena sama sifatnya dengan kita. Kita berubah-ubah kan? Ini pun berubah-ubah juga. Kadang siang, kadang malam, kadang bergerak, kadang diam. Ini semua sama dengan kita. Didahului tiada. Sedangkan Allah tidak didahului tiada. Allah tidak bertambah dan tidak berkurang. Allah tidak berubah-ubah. Allah tidak berpindah-pindah. Allah tidak naik dan tidak turun, tidak bergerak dan tidak diam. Bagaimana? Enggak tahu bagaimana. Diri kita saja enggak tahu kita. Apalagi Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pelajari dengan benar-benar. Hati-hati perkara-perkara yang memurtadkan, yang merusakkan iman. Setelah belajar iman, pelajari juga perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Menghina agama, menghina ulama, menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menjadi murtad, keluar dari Islam. Sekalipun dia masih sholat, sekalipun dia pergi haji tiap tahun. Kalau akidahnya menganggap ada agama yang lebih baik dari Islam, ada aturan yang lebih baik dari Islam, atau semua agama sama, murtad. Dia bukan Islam. Nah, kamu harus memiliki akidah inna dina indallahil Islam. Agama yang benar hanya Islam. Aturan yang benar hanya Islam. Adapun kita belum mampu mengamalkannya, ya Allah ampunkan kami, bantu kami ya Allah. Jangan kita mengatakan ada aturan yang lebih bagus. Nauzubillah. Murtad itu keluar dari Islam jadinya. Jangan hinakan Quran, jangan lemparkan Al-Quran, jangan tempatkan di tempat yang hina. Kitab-kitab agama, tauhid, fikih, tafsir, nama-nama Allah, nama Rasul, nama malaikat, jangan kau buat menjadi bungkus gorengan. Bisa murtad itu, bisa keluar dari Islam, menghina sesuatu yang dimuliakan di dalam agama, bisa jadi murtad. Pelajari itu, berikan waktu untuk mengaji. Sini ada ayahanda, tuanku, guru-guru kita ini, hadiri majelis mereka. Minta supaya diajarkan mereka ini tauhid, iman, ibadah, tasawuf, membersihkan hati, supaya jangan masuk kesombongan, jangan menolak kebenaran. Sombong, baturul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, jangan masuk di hati kita.
Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah hamba Allah. Kalau ada kelebihan kita itu karunia Allah, bukan kehebatan kita, bukan. Sama saja kita dengan yang lainnya. Aslinya sama saja, tapi kita jadi lebih disebabkan dilebihkan Allah, bukan kelebihan kita. Orang yang kafir belum dapat petunjuk, kita lebih dari mereka, lebih beruntung, tapi bukan kehebatan kita. Ini adalah nikmat daripada Allah. Alhamdulillahi alal Islam. Segala puji bagi Allah, Allah jadikan kita umat Islam. Ala khairil anam, Allah jadikan kita umat sebaik-baik ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu. Jangan sombong, jangan merasa lebih hebat, tidak. Nikmat Allah lebih hebat sama kita daripada orang lain. Nah, itu yang betul. Maka kita bersyukur, alhamdulillah wasyukru lillah. Nah, terimalah kebenaran. Sekalipun orang yang menyampaikan kebenaran mungkin lebih rendah ilmunya dari kita, lebih miskin mungkin dari kita, mungkin dia pendatang, mungkin masih muda umurnya, rasa-rasanya kita lebih pintar, lebih banyak pengalaman kita. Kalau dia menyampaikan kebenaran, terimalah. Oh iya betul, soheh. Nah, mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan. Orang yang sombong sebesar zarrah tidak akan masuk surga. Tidak bisa masuk surga dengan grup yang pertama. Kalau dia ada kesombongan, akhlak sombong, tidak bisa dia meninggalkannya. Meremehkan orang lain, menolak kebenaran, dan dia tidak bertaubat sampai meninggal. Ini tidak bisa masuk surga dengan as-sabiqin. Kalau dia masuk surga pun nanti belakangan, apakah disiksa dulu atau gimana, nauzubillah. Nah, ini dia tasawuf. Apa itu? Tazkiyah, membersihkan hati kita. Bagaimana jangan hasad dengki. Orang lain kayakah dia, orang lain banyakkah ilmunya, banyakkah muridnya, banyakkah pengikutnya. Jangan hasad dengki. Biarkanlah, itu kan sudah takdir Allah. Itu kan sudah diatur Allah. Biarkan aja. Mintalah kepada Allah, ya Allah berikanlah aku nikmatmu juga ya Allah. Aku pingin juga ya Allah kau berikan kemudahan, kau berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Minta sama Allah. Jangan kita sakit hati melihat orang dapat nikmat. Jaga hati kita. Kenapa dia yang ini, orang dulu saya lebih ini. Jangan. Biarkanlah, terserah Allah lah mau buat bagaimana. Itu hamba Allah, itu milik Allah. Jangan kita mengklaim, kita nggak tahu juga mau bagaimana. Banyaklah kita menghinakan diri kepada Allah. Nah, itu dia sekilas ya, ayahanda para jamaah yang dimuliakan Allah ini dengan ringkas kan. Nah, berikanlah waktu, itu memerlukan pertemuan, dulu zaman, waktunya lama mempelajari itu. Apalagi ilmu-ilmu mengenai membersihkan hati. Ya Allah, susah kali menjaga hatiku ini, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Saya 30 tahun saya untuk mengkontrol hati saya yang susah saya rasa mengurusnya, katanya. Kadang ikhlas, kadang berubah lagi, kadang ada kepentingan. Ma asra'a ma yatafallat minni. Cepat kali dia bergeser, berubah hati saya ini. Siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri, mujtahid mutlak. Tidak ada yang berhak menjarah beliau. Wajib ta'dil semua saking mulianya. Wajib semua memuliakan dan menghormati beliau. Karena sepakat ulama dengan imamatihi wa ilmihi wa zuhdihi wa wara'ihi. Sudah sepakat ulama, umat. Tapi sekalipun begitu katanya, susah kali saya rasa mengurus hati saya ini, katanya. Cepat saja bergeser. Ini diajari bagus pun datang lagi yang lain, katanya. Beliau apalagi kita ini, maka datanglah di majelis untuk belajar agama, untuk belajar tasawuf. Datanglah di khalwat. Mungkin ada sebagian ulama-ulama kita ahli khalwat, ahli tirakat. Datang di situ, duduk di tempatnya, di pesantrennya, di dayahnya. Kamu harus zikir dulu, jangan ngomong, belajar diam dulu, katanya 40 hari katanya mungkin. Duduk di situ. Mudah-mudahan Allah bukakan kita ilmu ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.